Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita dengarkan diseminasi budaya positif dari guru penggerak kita, Bapak Rusikin, SPDSD. Monggo Bapak, waktunya dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rusikin, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kota Pasuruan, akan melakukan diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Perlu saya ingatkan bahwa intervensi sekolah penggerak dari Bapak Menteri Pendidikan kita bahwa satu, yaitu adanya pendampingan konsultatif. Yang kedua, penguatan SDM sekolah atau melalui coaching, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu menggunakan pembelajaran diferensi. 4, perencanaan berbasis data atau MBS. Yang kelima adalah digitalisasi sekolah dengan menggunakan berbagai platform digital. Kali ini saya mencoba untuk mengimbaskan tentang penerapan budaya positif melalui komunitas praktisi sebagai salah satu platform yang ada di Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan, mari kita bersama-sama untuk menerapkan komitmen belajar. Nyalakan kamera untuk peserta agar kita bisa saling berinteraksi. Matikan mic agar dalam penyampaian tidak ada gangguan dari suara yang tidak kita perlukan. Kemudian diharap hadir seutuhnya agar materi yang disampaikan bisa diserap dengan sepenuhnya tanpa terputus atau sesuatu yang kurang jelas. Kemudian mari kita hargai waktu bersama. Dipersilahkan untuk membuat catatan
Maksimalkan chat untuk bertanya dan klik raise hand di Zoom saat ingin bertanya. Dalam pembelajaran daring, gangguan teknik adalah hal biasa dalam sesi daring. Bapak Ibu, mari kita tenangkan hati dan pikiran sejenak. Tarik nafas, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan suatu rasa ingin tahu dan kebijaksanaan. Latar belakang, istilah budaya positif di sekolah sangat penting untuk dijaga dan dilestarikan, karena sebagai guru yang telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid bertumbuh dan berkembang, menyadari bahwa belajar adalah kunci dari mengajar. Pada saat ini, nampak jelas krisis karakter yang ada di negeri ini sangat semakin mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan sebagian besar generasi muda sekarang cenderung mengikuti tren budaya dari luar tanpa mengkaji terlebih dahulu. Arti budaya. Kebudayaan menurut Koncoroningrat ialah kebudayaan adalah pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang tidak berakar pada nalurinya dan karenanya hanya bisa dicetuskan setelah melalui proses belajar. Arti budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Mungkin kita dihadapkan pada pertanyaan pemantik seperti ini. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Atau yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Topik dalam budaya positif yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi hukum, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Eksplorasi konsep pembelajaran 2.1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Mungkin dalam kegiatan ini A dan B, misalnya kita dengan teman kita, cobalah kita sobek secari kertas, lalu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda atau B tadi akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi, guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mari kita merubah paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol menyatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrolnya mengatakan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya mengontrol orang lain. Teori kontrolnya mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Disiplin positif, teori-teori disiplin atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Coba kita perhatikan seperti ini bagannya. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang kita hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Eksplorasi konsep pembelajaran 2.2, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mungkin itu yang dirasakan oleh anak-anak. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Keduanya adalah motivasi yang berasal dari eksternal. Namun kenyataannya keduanya tidaklah efektif untuk selamanya. Yang tepat adalah motivasi itu harus timbul dari motivasi internal agar tujuan dari disiplin positif bisa terwujud, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Misalnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengerjakan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi: 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi
diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Eksplorasi konsep pembelajaran 3, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Budaya positif berasal dari peraturan kelas yang dicantumkan dengan keyakinan kelas dan diterapkan dalam lingkungan positif sehingga menjadikan budaya positif. Yang mana merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Anda bisa menjawab sendiri dan bisa menjadikannya sebagai referensi untuk menjadikan kelas kita memiliki keyakinan. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas yaitu tabel T dan tabel Y. Tabel T merupakan bentuk di mana hormat. Ya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Hormat bisa terdengar, terlihat, dan bisa diterapkan dalam perilaku. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Bekerja bisa terdengar, bisa terlihat, dan bisa diterapkan dalam berperilaku. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Rasa hormat, misalnya tampak seperti datang tepat waktu. Kalau tidak tampak seperti sering hadir terlambat, berarti dia tidak merasa terhormat. Atau menyapa teman dengan guru setiap hari, acuh kepada teman dan guru. Tabel antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas adalah dengan bentuk tanggung jawab. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Dalam keyakinan kelas berarti kita menanamkan anak untuk menghormati orang lain. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dalam keyakinan kelas kita sudah menanamkan sikap bahwa menghormati orang lain atau juga termasuk berkomitmen. Perubahan pada modul 1.4. Ya, pengaruh jangka pendek, jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Tindakan guru. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hal ini merupakan contoh dari hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Marilah kita mencoba untuk merubahnya dari hukuman menjadi sebuah konsekuensi dengan adanya penerapan dari keyakinan kelas. Contohnya, ketika siswa membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, maka ini adalah salah satu bentuk konsekuensi. Atau murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini termasuk hukuman.
Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman akan membuat anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Paksaan merupakan salah satu bentuk hukuman. Sedangkan stimulus atau tanggapan merupakan sebuah konsekuensi. Identitas gagal jika kita menerapkan hukuman. Sedangkan identitas sukses menuju disiplin yaitu jika kita menerapkan konsekuensi dan restitusi. Contoh identitas gagal atau hukuman. Ya, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang jika mengalami suatu hukuman. Sedangkan tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek adalah konsekuensi. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Eksplorasi konsep pembelajaran 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah penguasaan, kebebasan, kesenangan, rasa kasih sayang, dan rasa diterima. Jadi ketika ada seorang murid yang mengalami atau sedang nakal dan kita tidak sekali serta-merta mengatakan bahwa anak tersebut nakal, akan tetapi kita perlu memahami barangkali salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, entah itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan maupun kesenangan. 5 posisi kontrol. Posisi kontrol bagi seorang guru itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum, membuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk identitas gagal jika guru menerapkan pada 2 kontrol yang terbawah, yaitu penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Guru berbuat contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, maka guru telah mengambil identitas gagal karena menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini dan ibu sangat kecewa merupakan juga identitas gagal karena guru mengambil posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Sedangkan identitas sukses jika guru mengambil salah satu kontrol, misalnya saja yang paling rendah adalah teman. Pernyataan-pernyataan contohnya saya kecewa sekali dengan kamu menunjukkan perasaan membuat orang bersalah. Kamu tidak pernah dengar melakukannya adalah bentuk kata penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu adalah kontrol sebagai seorang teman. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan salah satu bentuk penanganan dengan menerapkan 3 langkah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adalah salah satu contoh bentuk pertanyaan memvalidasi kebutuhan siswa. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Maka adalah menanyakan keyakinan.
Dan menstabilkan identitas, misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif pada dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Atau kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya setelah melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma susila dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai-nilai yang kita pelajari? Apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah disepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi bisa di-download di link yang telah saya berikan di bawah berikut ini, dan juga untuk presensi mendapatkan sertifikat bisa mengisi form yang telah tersedia. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Rusikin yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat ke depannya untuk kita, para guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.